pengembangan obat sudah mulai beralih ke computer assisted design. Jika kita sudah tahu struktur dari molekul target, bisa suatu enzim atau suatu reseptor, maka kita bisa menggunakan program-program komputer untuk merancang ligan yang secara sempurna fit terhadap target, secara sempurna bisa membentuk kompleks dengan target. Jadi konsepnya seperti struktur molekul target yang adalah cetakan, kita bisa merancang obat yang pas dengan cetakan tersebut dengan program komputer yang disebut program docking. Namun kelemahannya saat ini sebagian besar program docking yang tersedia tidak memungkinkan perubahan konformasi target. Jadi targetnya tidak bisa dibuat fleksibel seperti halnya protein dalam tubuh kita. Kalau ligannya memang sudah bisa dibuat fleksibel. Sehingga perlu dilakukan validasi metode untuk menghasilkan model interaksi yang akurat. Tapi semakin ke sini perkembangan software docking sudah semakin maju sehingga akurasinya sudah bisa sangat tinggi. Sudah software-software yang dijual dengan harga yang sangat mahal, dibeli oleh industri-industri farmasi terkemuka itu sudah akurasinya sudah cukup tinggi sehingga sering digunakan untuk perancangan awal sintesis obat. Penemuan lead compound juga bisa terjadi secara tidak sengaja sehingga seorang peneliti harus open mind. Dia harus memahami big picture dari sistem di seluruh tubuh kita sehingga tidak fokus hanya pada tujuan risetnya saja. Ia harus terbuka terhadap hasil yang tidak terduga, kemudian menggunakan dasar pengetahuannya, logika deduktifnya untuk menjelaskan hasil penemuannya. Contoh-contoh penemuan obat yang secara tidak sengaja ada penisilin. Yang menarik adalah penemuan sildenafil atau Viagra untuk terapi disfungsi ereksi. Awalnya si Pfizer, industri dari sildenafil itu sedang mencari obat untuk terapi hipertensi dan antiangina, angina pectoris. Nah, pada saat diuji klinik fase 1, obat ini menunjukkan efek yang lemah, efek antiangina yang lemah. Tetapi para probandus, sebagian besar probandus pria melaporkan mereka mengalami ereksi penis yang bermakna. Sehingga si Pfizer dengan smartnya memutuskan untuk banting setir, kemudian mereka mengembangkan obat ini sebagai obat disfungsi ereksi, tidak lagi untuk terapi angina. Sildenafil dipatenkan pada tahun 96, kemudian diizinkan oleh FDA pada tahun 98, menjadi obat oral pertama yang diizinkan untuk terapi disfungsi ereksi di USA, dan kemudian dipasarkan di negara lain, dan menjadi sukses besar. Penjualan Viagra dalam 2 tahun saja sudah melebihi 1 miliar dolar. Ini struktur dari sildenafil. Ini seperti tadi saya sampaikan bahwa obat-obat masih didominasi oleh obat-obat sintetik kimiawi yang berasal dari bahan biologis sebagian 16%, dari bahan alam hanya 8%, sisanya bervariasi. Nah, kita pelajari tentang hubungan struktur aktivitas. Jadi begitu sebuah lead compound ditemukan, penting untuk memahami bagaimana persisnya gugus-gugus yang bertanggung jawab terhadap aktivitas biologis atau yang bisa kita sebut sebagai gugus farmakofor. Jadi harus bisa mengidentifikasi gugus mana yang penting. Kenapa demikian? Karena untuk meningkatkan aktivitas maka gugus-gugus ini harus dimaksimalkan supaya dioptimasi supaya maksimal interaksinya dengan target. Tetapi kalau mau memodifikasi untuk meningkatkan profil farmakokinetik bisa dilakukan terhadap gugus yang lain sehingga tidak mempengaruhi aktivitas. Ini contohnya adalah upaya pencarian hubungan struktur aktivitas. Jadi ini senyawa-senyawa, ada 20 senyawa yang pengembangan dari senyawa induk sehingga strukturnya sebetulnya struktur intinya mirip. Kemudian diidentifikasi mana yang aktif, mana yang tidak, mana yang aktif, mana yang tidak. Kemudian mana gugus-gugus yang selalu ada di senyawa yang aktif dan mana gugus-gugus yang menyebabkan senyawa itu jadi tidak aktif. Nah, gugus-gugus yang selalu ada
pada senyawa-senyawa aktif itu umumnya merupakan gugus farmakofor. Kemudian kalau ada gugus yang menyebabkan tidak aktif, maka gugus tersebut harus dihindari pada pengembangan obat. Farmakofor adalah bagian tertentu dari molekul yang bertanggung jawab terhadap aktivitas biologi. Umumnya dialah yang akan membentuk ikatan dengan gugus-gugus asam amino dari protein target. Nanti kita pelajari pada tahap berikutnya. Nah, dengan kita mengetahui gugus farmakofor akan memungkinkan kita untuk merancang senyawa baru yang lebih aktif, juga memungkinkan untuk menghilangkan gugus yang tidak berfungsi atau gugus-gugus yang kemudian berperan pada toksisitas. Semakin sederhana senyawa yang kita peroleh, semakin murah biaya produksi dari bahan aktif tersebut. Nah, upaya ini bisa dilakukan dengan memodifikasi sintesis. Misalnya gugus hidroksi pada alkil bisa dirubah menjadi metoksi untuk melihat apakah gugus OH ini berperan penting dalam interaksi dengan target atau tidak. Contoh lain, amin primer dapat dirubah menjadi amida untuk melihat apakah interaksi dengan muatan positif amin terprotonasi merupakan interaksi yang penting atau tidak. Langkah berikutnya adalah meningkatkan profil farmakokinetik. Peningkatan profil farmakokinetik meliputi profil absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan profil ADME ini bisa diuji secara eksperimental ataupun bisa diprediksi dengan komputasi. Tahapan berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah mempelajari metabolisme obat. Metabolisme obat bertujuan untuk mengeluarkan zat asing xenobiotik dari sistem di dalam tubuh, bisa melalui ekskresi, terutama via urin. Nah, tubuh akan menganggap obat sebagai senyawa asing. Dianggap sebagai senyawa asing, xenobiotik, dan dengan ekskresi ini, terutama via ginjal akan mengeluarkan senyawa polar via urin. Sehingga tubuh cenderung akan melakukan transformasi terhadap suatu senyawa untuk mengubah obat tersebut menjadi senyawa yang strukturnya lebih polar. Itu tujuan dari metabolisme obat. Ada dua fase metabolisme. Fase 1 adalah fase fungsionalisasi, di mana ditambahkan atau dirubah gugus fungsi nonpolar menjadi gugus yang lebih polar. Misalnya metil CH dirubah menjadi hidroksi, ada tambahan gugus OH. Ada beberapa enzim kunci yang berperan pada reaksi-reaksi fase 1 ini, salah satunya adalah yang kita kenal dengan sitokrom P450 yang mengkatalisis reaksi oksidasi. Ini tahapan dari mekanisme kerja sitokrom P450 dalam memfasilitasi reaksi oksidasi dalam tubuh kita. Jadi substratnya adalah suatu senyawa RH, kemudian dengan melibatkan ion feri di dalam heme. Jadi feri ini terletak di dalam struktur inti heme kita, struktur inti sel darah merah kita. Kemudian ada oksigen, dia ambil, melibatkan beberapa enzim lain sehingga produk finalnya adalah ROH. Sudah masuk gugus hidroksi ke dalam substrat obat tadi yang tadinya tidak punya gugus OH. Ini macam-macam reaksi oksidasi, mulai dari hidroksilasi, deaminasi, dan seterusnya. Dan semua kalau kita lihat dia memasukkan atau menambahkan gugus-gugus fungsi yang polar. Reaksi metabolisme fase 2 adalah reaksi konjugasi. Reaksi fase 2 ini umumnya menghasilkan senyawa yang jauh lebih polar sehingga lebih mudah diekskresi kecuali konjugasi metilasi dan astilasi. Reaksi konjugasi ini dilakukan dengan menggabungkan obat atau metabolit fase 1 dengan konjugat endogen, senyawa di dalam tubuh kita yang sudah polar, bisa berupa asam glukuronida, kemudian asam amino, glutathione, dan sebagainya, sehingga menghasilkan produk-produk konjugat yang polar. Dan umumnya reaksi fase 2 ini mendetoksifikasi, menghentikan kerja dari obat. Terjadi pada daerah polar, pada gugus polar, COH, OH, NH, dan sebagainya.
Tahapan berikutnya dari penemuan dan pengembangan obat adalah uji toksisitas. Jadi standar toksisitas menjadi sangat penting dan harus dilakukan dengan hewan coba secara in vivo. Jadi tidak bisa hanya dilakukan secara in vitro. Harus dengan hewan coba dan diupayakan hewan coba ini spesies yang mendekati manusia, profil dalam tubuhnya. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa tiap spesies mempunyai sistem metabolisme yang berbeda. Obat mungkin tidak toksik di satu spesies, tapi toksik pada spesies yang lain dan sebaliknya. Dan kita harus benar-benar konsis dengan uji toksisitas ini, jangan sampai terulang bencana thalidomid. Thalidomid ini dulu banyak digunakan pada masa Perang Dunia I untuk para wanita hamil yang depresi, jadi dia antidepresan. Dan ternyata wanita-wanita hamil ini melahirkan bayi-bayi yang cacat tidak punya organ tangan terutama, sehingga kemudian diwajibkan uji teratogen. Nah, industri farmasi sekarang melakukan rancangan obat sudah menggunakan teknik rancangan obat rasional. Rancangan obat rasional ini dimulai dari diketahuinya target biologis yang valid. Jadi sudah jelas target biologisnya apa, menghasilkan obat yang secara optimal berinteraksi dengan target dan menghasilkan aktivitas biologis yang diinginkan. Misalnya histamin. Histamin ini diketahui memicu sekresi lambung, sehingga untuk mengurangi sekresi lambung dibutuhkan antagonis histamin. Antagonis histamin dirancang dengan rasional dengan melihat struktur dari histamin. Kemudian dibuat analog histaminnya dengan variasi struktur, modifikasi kimia, dan kemudian diuji, dan ternyata senyawa N-guanilhistamin menunjukkan aktivitas sebagai antagonis, sehingga kemudian senyawa ini dipilih sebagai lead compound. Nah, kemudian modifikasi kimiawi dilakukan terhadap lead compound atau biasa disebut dengan lead optimization. Dari N-guanilhistamin sebagai lead compound, kemudian disintesa burimamid dan senyawa-senyawa yang lain thioburimamid. Kedua senyawa itu lebih poten dan aktif, tapi ternyata diketahui toksik pada saat uji klinik. Jadi ada struktur thiourea ini. Struktur thiourea ini diketahui menyebabkan toksisitas di darah. Sehingga kemudian dilakukan penggantian gugus thiourea menghasilkan simetidin. Tidak punya lagi dia struktur thiourea, gugus thiourea. Kemudian simetidin ini efektif dan bisa ditoleransi dengan baik. Nah, industri lain, Glaxo, dengan smartnya dia memodifikasi simetidin, tetapi dia melakukan perubahannya tidak di rantai kanan, tetapi di sebelah kiri dengan memodifikasi cincin menjadi cincin furan, menghasilkan senyawa ranitidin. Dan ranitidin ini lebih aman dibandingkan simetidin. Nah, pada rational drug design, penting untuk memastikan hubungan struktural antara aktivitas biologis dan struktur molekul obat. Kenapa? Karena dasar obat bekerja adalah karena ada interaksi dengan target. Dan dasar dari interaksinya adalah tarik-menarik antara gugus kimia dalam obat dengan gugus kimia dari target biologis yang merupakan protein besar. Suatu obat yang dapat berinteraksi secara optimal dengan target biologis dapat dirancang untuk menghambat atau memicu aktivitas biologis yang spesifik. Dimulai dengan merancang senyawa yang memenuhi persyaratan spesifik, kemudian disintesis. Disintesis diuji, diketahui bagaimana polanya, kemudian dirancang ulang, disintesis lagi, diuji, dan seterusnya, sampai diperoleh senyawa yang paling bagus interaksinya. Nah, ini jadi siklusnya berulang. Molecular modeling, sintesa, diuji. Didesain ulang, disintesa, diuji. Berulang terus seperti itu. Nah, dari mana persyaratan spesifik ini diperoleh? Bisa dari dua sumber. Sumber yang pertama adalah struktur 3 dimensi dari target. Nah, desain seperti ini disebut receptor based drug design. Sumber yang kedua dari struktur molekul
obat atau calon obat yang sudah terbukti aktif. Desain yang begini disebut pharmacophore based drug design. Jadi ada dua cara pengembangan obat. Kalau target tiga dimensinya, struktur tiga dimensi dari target sudah diketahui, maka pengembangannya berdasarkan struktur target ini disebut reseptor based drug design. Kalau struktur target belum diketahui, tetapi senyawa-senyawa yang aktif sudah ada, maka mengembangkannya berdasarkan struktur senyawa ini. Yang ini disebut pharmacophore based drug design. Kita lihat yang pertama, pharmacophore based drug design. Jadi, sudah ada beberapa senyawa aktif maupun tidak aktif dikumpulkan, biasanya mereka satu induk, satu turunan, dikumpulkan kemudian disusun hipotesis tentang gugus fungsi apa pada ligan yang dibutuhkan untuk aktivitas biologis dan gugus fungsi mana yang justru menurunkan aktivitas biologis. Kemudian menyusun rancangan ligan baru dengan mempertahankan gugus-gugus fungsi penting tadi, mempertahankan gugus-gugus farmakofor. Nah, kalau begini, jadi ada beberapa didesain, kemudian mana struktur-struktur yang terulang, kemudian itulah adalah gugus farmakofor. Kalau begini keuntungannya kita tidak perlu tahu struktur target biologis. Nah, yang kedua yang ini masih typical pharmacophore based. Jadi satu seri senyawa dengan aktivitas biologi tertentu sudah diketahui, kemudian dirancang struktur baru dengan aktivitas biologis yang lebih tinggi. Struktur umum yang khas dari semuanya yang aktif disebut dikumpulkan menjadi gugus farmakofor. Kemudian dirancang molekul yang mirip yang mempunyai semua gugus-gugus farmakofor yang dibutuhkan. Berikutnya adalah yang reseptor based drug design. Jadi ini dilakukan kalau struktur tiga dimensi dari protein sudah diketahui. Jadi orang sudah berhasil mengisolasi reseptor atau target, kemudian diketahui struktur tiga dimensinya. Bisa umumnya dilakukan dengan disfraksi sinar X, penentuan struktur tiga dimensinya. Kalau bisa, target yang kita pilih adalah target yang sudah kompleks dengan molekul ligan yang aktif, supaya kita bisa tahu di mana binding site-nya. Jadi harus dipahami bahwa protein ini adalah struktur yang besar, kemudian tempat obat bekerja adalah hanya sebagian kecil dari struktur tersebut yang kemudian kita sebut dengan binding site atau binding pocket. Nah, kemudian struktur tiga dimensi dari protein ini bisa berperan sebagai cetakan. Dari cetakan itu kita bisa merancang kandidat obat baru yang punya pola interaksi yang sama terhadap target biologis. Keuntungannya dengan cara ini kita bisa memvisualisasi rancangan langsung dari molekul obat. Pada reseptor based drug design ini, misalnya contohnya adalah struktur protein tertentu dari sel kanker, jadi struktur protein yang berhubungan dengan perkembangan sel kanker yang sudah kompleks dengan inhibitor non-selektif. Nah, ini bisa merupakan langkah awal untuk merancang inhibitor yang lebih selektif. Suatu molekul dapat dirancang supaya mempunyai interaksi yang lebih optimal terhadap protein target dibandingkan inhibitor yang asli. Saat ini, rancangan obat rasional tidak hanya dilakukan salah satu tipe saja, tidak hanya reseptor B saja atau tidak hanya pharmacophore B saja. Industri sering menggunakan kombinasi informasi dari keduanya yang diharapkan sinergis, saling mendukung. Jadi tergantung dari seberapa banyak data yang dimiliki. Kalau hanya ada data tentang pharmacophore base, data-data senyawa-senyawa kecil yang punya aktivitas dan tidak, maka proyek yang dilakukan adalah pharmacophore based drug design murni. Kalau tidak ada struktur tiga dimensi dari target. Atau sebaliknya, kalau ada struktur tiga dimensi dari target, tetapi tidak ada data senyawa-senyawa yang sudah diketahui aktif tidak aktif, maka pure receptor based drug design.
tetapi akan sangat ideal kalau dua-duanya ada. Data tentang aktivitas senyawa aktif ada, data tentang struktur 3 dimensi target ada, maka ini adalah proyek yang paling ideal, kombinasi keduanya. Jangan sampai kita merancang obat saat kita tidak memiliki informasi apapun tentang aktivitas maupun tentang target. Jadi seperti saya sampaikan tadi, baik reseptor based drug design atau pharmacophore based drug design, keduanya dapat dilakukan secara mandiri, tetapi jika keduanya ada datanya, maka informasi dari keduanya dapat digunakan bersama, saling melengkapi. Idealnya, diidentifikasi model struktur yang dapat menjelaskan aktivitas biologis berdasarkan interaksinya dengan struktur 3 dimensi. Ini proyek yang paling ideal. Kalau kita lihat bagaimana perspektif sejarah perkembangan obat, di tahun 70-an saat itu belum banyak informasi tentang struktur 3 dimensi dari target obat. Sehingga hampir semua drug design dilakukan dengan cara pharmacophore based. Di tahun 90-an dengan didukung ilmu DNA rekombinan, berhasilnya cloning dan lain-lain membantu ditemukannya struktur 3 dimensi target, sehingga saat ini sudah banyak data struktur 3 dimensi target, tapi juga didukung dengan perkembangan peningkatan pharmacophore based project. Jadi keduanya dilakukan dengan cara seimbang, kombinasi keduanya. Terima kasih. Demikian pemaparan untuk pendahuluan kuliah kimia medisina. Kita akan lanjutkan dengan topik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.